warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Jahaningrum, absen 5 dari kelas 4C D4 Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 17411700056. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu etika, apa itu profesi, apa itu etika profesi, dan etika profesi dalam bidang teknik elektronika. Selamat menyaksikan. Saat ini, etika profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting di masyarakat di Indonesia. Terjadinya krisis di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis karena selama ini perilaku etis selalu diabaikan. Seharusnya, etis menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi agar tidak terjadi tindakan yang menyimpang dari hukum. Apa itu etika? Kata etika berasal dari dua kata Yunani yang berbeda namun hampir sama. Yang pertama berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau adat, sedangkan yang kedua, kata ethos merupakan perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, tahun 1988, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Fungsi etika menurut Bertens pada tahun 1994. 1. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau satu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya. 2. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Yang ketiga, etika mempunyai arti lagi. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Dan etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Macam-macam etika. Yang pertama yaitu etika deskriptif dan yang kedua etika normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional untuk sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif. Apa itu etika normatif? Etika normatif yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif juga memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan. Etika juga dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mengajarkan tentang kondisi dan dasar-dasar tingkah laku manusia untuk bersikap etis, prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Yang kedua yaitu etika khusus. Apa itu etika khusus? Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud cara seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dengan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral.
Selanjutnya, memasuki pembahasan profesi. Apa itu profesi? Profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu professio, yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripada pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Etika profesi juga diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral atau norma etis umum pada bidang-bidang khusus kehidupan manusia. Konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Contohnya yaitu pers, jurnalistik, engineering atau rekayasa, sains, medis atau dokter, guru, dosen, dan sebagainya. Etika profesi menurut para ahli. Yang pertama menurut Anang Usman SH MSI. Menurut Anang Usman SH MSI, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleks yang seksama. Yang kedua, menurut Siti Rahayu. Menurut Siti Rahayu pada tahun 2010, pengertian etika profesi adalah kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. 3. Kaiser. Menurut Kaiser, Suhrawardi Lubis pada tahun 1994, poin 6-7, pengertian etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Manfaat etika profesi. 1. Meningkatkan tanggung jawab. Setiap orang yang bekerja secara profesional tentu akan memperhatikan dengan benar bagaimana caranya bekerja. Hal ini secara tidak langsung menjadi tanggung jawab bagi karyawan, sehingga segala hal yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya yang akan dinilai baik dan berkualitas. 2. Menekankan prinsip profesionalitas. Dalam bekerja, tentu seorang tenaga kerja memiliki pedoman. Oleh karena itu, etika yang dipegang oleh seorang profesionalitas sudah seharusnya selalu dihargai dan dilakukan serta semakin dikembangkan. 3. Mencegah campur tangan dari pihak lain. Sebuah perusahaan memang sebaiknya mengangkat pegawai dan memberikan rincian tugas yang menjadi kewajibannya. Rincian tugas haruslah jelas, sehingga setiap pegawai bisa memahami peran dan fungsinya di dalam suatu perusahaan. Selain itu, adanya rincian tugas yang jelas akan mengakibatkan seorang pegawai bekerja secara lebih baik tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. 4. Melindungi hak pekerja. Adanya kode etik pekerjaan tidak hanya berfungsi untuk memperjelas kewajiban dari tenaga kerja saja, tetapi setiap etika yang diberlakukan di suatu perusahaan secara tidak langsung akan membantu untuk bisa melindungi berbagai hak pekerja. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa contoh etika profesi dalam bidang teknik elektronika, yaitu dalam profesi staf supervisor jaringan. Yang pertama,
hadir sebelum pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, membawa ID card. Yang ketiga, berpakaian sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Keempat, menerapkan senyum, salam, sapa di lingkungan kerja. Yang kelima, mematuhi prosedur K3. Yang keenam, bekerja dengan disiplin dan jujur. Yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan kerja. 8. Menjaga ketenangan lingkungan kerja, tidak mengganggu sesama teman. 9. Saling berkoordinasi dengan baik sesama staf bagian. 10. Tentunya menjaga nama baik perusahaan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga materi yang ingin saya sampaikan dapat tersampaikan sepenuhnya. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.